Allah berfirman, wa idz faraqna bikumul bahra fanjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kata Allah di ayat yang ke-50 dari Al-Baqarah, dan ingatlah ketika kami wa idz faraqna bikumul bahra, dan ketika kami membelah laut ya untuk kalian. Ini adalah cara Allah menyelamatkan Bani Israel ya, dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Ya, fa anjainakum ya. Maka kami selamatkan kalian. Ya. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan ya, Fir'aun dan pengikutnya. Ya, wa antum tanzurun ya. Dan kalian menyaksikan sendiri ya, bagaimana Allah ya menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Ya, dan juga sebagian riwayat menyebutkan maknanya adalah ya bagaimana Bani Israel yang menyaksikan kematian ya, Fir'aun ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah ya tabaraka wa taala, ya tentunya kisah yang berkaitan dengan tenggelamnya Fir'aun ini disebutkan oleh para ulama kita ya begitu banyak pelajaran-pelajaran. Dan kisah berkaitan dengan bagaimana Fir'aun ya dan pengikutnya ini mengejar Nabi Musa ya, alaihi salam dan Bani Israel, ini diceritakan salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, ya, kisah para nabi dan rasul. Beliau menceritakan secara panjang lebar ya, kisah terutama kisah Musa alaihissalam dengan Fir'aun ya, dalam lembaran yang cukup banyak ya, dan termasuk juga bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang proses ya, bagaimana Fir'aun mengejar, Fir'aun dan tentaranya mengejar Bani Israel ya dan Nabi Musa ya alaihissalam. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan jumlah Fir'aun ya dan pasukannya. Ya, karena Allah di sini menyebutkan ya wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Ala fir'aun. Kalimat al sebagaimana kita sebutkan ya, sejumlah ulama kita menyebutkan maknanya ala fir'aun ya, memiliki beberapa makna. Bisa artinya yang pertama adalah Fir'aun itu sendiri. Ya, jadi disebutkan dengan ala Fir'aun. Bisa juga maknanya ala Fir'aun adalah ya pengikut Fir'aun atau pasukan Fir'aun. Dan bisa juga bukan hanya Fir'aun tetapi juga pengikutnya dan bala tentaranya. Ya, di Qasasul Anbiya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan jumlahnya. Ya. Kurang lebih ya jumlah tentara Fir'aun itu sampai 1.600.000. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Jumlah kudanya saja kata Al-Imam Ibnu Katsir kurang lebih 100.000 kuda. Ya, jadi memang pasukan yang cukup besar. Dan beliau juga menyebutkan dalam Qasasul Anbiya jumlah Bani Israel itu kurang lebih 600.000. Sebagian riwayat menyebutkan 600.000 ini yang dewasa saja, ya, tidak terhitung anak-anaknya. Karena jumlah Bani Israel ketika itu yang mereka telah mendiami negeri Mesir kurang lebih 420 tahun, ya, itu jumlahnya jadi sangat banyak. Jadi di Mesir itu pada waktu itu ada suku Kiptiyah, ya, ada juga Bani Israel. Bani Israel ini termasuk suku yang minoritas ya dibanding suku Kiptiyah ketika itu, dan mereka adalah menjadi korban ya, penindasan ya oleh orang-orang Kiptiyah dan termasuk juga oleh Fir'aun. Ya, jadi pantas kalau Fir'aun punya pasukan yang cukup banyak, 1.600.000 lebih, dengan jumlah kudanya saja sampai 100.000. Ya. Sementara Bani Israel ya kurang lebih kata Al-Imam Ibnu Katsir jumlahnya 600.000 orang. Ya. Yang tujuan mereka adalah Bani Israel ini sudah lelah ya. Sebagaimana kata sebut Imam Ibnu Katsir, mereka sudah lelah dengan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun ya dan tentaranya. Maka mereka pun ingin keluar dari Mesir menuju Syam. Ya, menuju Syam ya. Syam itu kalau sekarang masuk di dalamnya Palestina, Lebanon, ya, Yordania dan Suria. Ya, 4 negara ini yang kalau disebutkan Suria, Syam, maka sekarang itu 4 negara itu ya, Palestina, Lebanon, Yordania, Suria.
Ya, ini mencakup negeri Syam. Ya, maka mereka ingin keluar dari Mesir menuju Syam karena mereka ingin menyelamatkan diri. Mereka tahu bagaimana mereka tidak bisa hidup nyaman, tidak bisa hidup tenang di bawah ya kekuasaan Firaun karena mereka Firaun pun terus menindas mereka. Maka mereka pun berusaha untuk keluar. Tujuannya adalah mereka sampaikan ya, berkumpul itu bukan dalam rangka melakukan apa-apa tapi dalam rangka merayakan perayaan hari mereka. Maka mereka pun meminjam harta-harta ya penduduk Mesir ketika itu. Tetapi tujuan mereka adalah ingin sebenarnya melarikan diri. Maka ketika mengetahui itu, Fir'aun marah dan menyiapkan pasukan untuk mengejar mereka. Ya, yang akhirnya ya Bani Israel itu terjebak ya, dengan mereka harus ya ternyata pasukan Fir'aun ini mampu mengejar mereka. Ya, dengan pasukan perlengkapan yang cukup kuat ya, yang cukup lengkap, ya, maka dengan mudah ya, Firaun dan pengikutnya mengejar Bani Israel yang akhirnya mereka terjebak ya sampai di antara mereka mengatakan innal mudrakun ya, pasti kita akan tertangkap ya. Tetapi Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel bagaimana ya untuk bisa meminta ya bantuan Allah ya, karena mereka sendiri ingin menyelamatkan diri. Jadi larinya mereka itu ingin menyelamatkan diri ya, bukan dalam rangka melakukan hal-hal yang lain karena mereka sudah ditindas ya begitu lama ya oleh Fir'aun ya, dan bala tentaranya. Ya. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, ya, tentu kata para ulama kita ini cukup banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang bagaimana ya Allah ingin memberikan pelajaran ya kepada kita sekalian. Ya. Di antaranya ya, tenggelamnya Fir'aun itu yang bagaimana Fir'aun pernah bangga dengan Sungai Nil yang dia kuasai. Jadi dia berbangga dengan air yang terdapat di Sungai Nil yang dia kuasai. Tetapi Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dengan padahal itu adalah pemberian Allah. Maka akhirnya yang menjadi kebanggaannya itulah yang menjadikan penyebab kehancurannya. Allah tenggelamkan dia di dalam air. Di mana ketika dia masih berkuasa, dia merasa bangga dengan Sungai Nil yang dia kuasai. Ya, kata dia apa? Bahwa Sungai Nil itu di dalam kegenggamanku, di dalam kekuasaanku. Maka Allah ingin tunjukkan bahwa bukan dalam kekuasaannya, tapi dalam kekuasaan Allah. Dia disiksa, dimatikan oleh Allah dengan sesuatu yang dia bangga-banggakan itu. Ya, ini pelajaran bagi siapa saja yang sombong kepada Allah. Ya, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah datangnya ya dari Allah ya, tabaraka wa taala. Dan juga pelajaran di antara yang pelajaran bisa kita ambil kata para ulama kita adalah bagaimana ya hari-hari itu Allah pergilirkan. Jangan kita merasa bahwa kita terus berada pada satu posisi, tidak. Sebagaimana kata Allah, ya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya kata Allah, hari-hari itu kami pergilirkan. Ya sekarang kita sehat, bisa jadi datang waktu nanti kita sakit. Sekarang kita berkuasa, datang suatu hari nanti kita turun dari kekuasaan itu. Sekarang kita dalam kondisi kaya, ya, maka suatu hari nanti datang di mana kita membutuhkan bantuan orang. Ini sunnatullah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ya 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan. Ya. Jadi jangan sampai nikmat-nikmat yang kita miliki itu yang menjadikan kita sombong, ya. Menjadikan kita lupa. Ingatlah bahwa sesungguhnya nikmat itu datangnya ya dari Allah ya. Juga bagaimana Allah dalam surat Ibrahim mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Ya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengingatkan mereka dengan ayyamillah ya. Hari-hari di mana Allah ya menceritakan, menjadikan kejadian-kejadian. Termasuk dalamnya adalah ayyamillah di sini kejadian tenggelamnya Fir'aun ini. Menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Kata Allah inna fi dzalika la ayatin. Sesungguhnya pada peristiwa-peristiwa itu terdapat ya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang likulli sabbarin syakur. Bagi setiap orang yang memang memiliki ya sikap kesabaran dan setiap orang yang mau ya bersyukur ya kepada Allah ya tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah ya tabaraka wa taala, juga ada sejumlah ya hadis-hadis ya, yang disebutkan oleh para ulama kita ketika
Fir'aun setelah Fir'aun terjebak ya di dalam air, juga ini disebutkan nanti oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, bagaimana malaikat Jibril datang ketika itu menyerupai penunggang berkuda, dan ternyata tentunya ini adalah utusan Allah ya. Jibril dengan menunggang kudanya seperti memimpin Fir'aun, mengarahkan Fir'aun untuk masuk ke dalam laut ya, yang laut itu telah terbelah ya, menjadi dua bagian. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, sejumlah riwayat menyebutkan, kata beliau, terbelah menjadi 12 ya, jalan. Ya, diibaratkan kata Ibnu Katsir itu seperti menjadi apa? Air itu, laut itu terbelah ya, karena Allah di sini mengatakan apa? Wa id faraqna ya, ketika kami belah ya laut tersebut. Maka laut itu dibelah seperti menjadi benteng. Ya, air yang cair itu dengan kekuasaan Allah, kata Imam Ibnu Katsir, menjadi seperti membeku dan membentuk apa? Lorong. Yang disitulah Allah perintahkan Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel untuk berjalan. Dan Fir'aun berserta pasukannya terus mengejar. Dan ternyata memang Allah, kata Ibnu Katsir, mengutus malaikat Jibril. Ya, dengan kudanya, menunggangi kuda, seakan-akan memandu Fir'aun untuk memasuki laut tersebut. Dan setelah Bani Israel dan Nabi Musa sampai ke pantai sebelahnya, maka mulailah Allah pun mengembalikan laut itu kepada kondisinya yang semula. Yang akhirnya ya Fir'aun dan tentaranya satu persatu tenggelam ya, dan mati. Dan kata Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, tidak ada satupun yang selamat dari Fir'aun dan pengikutnya. Adapun Bani Israel semuanya selamat. Adapun Fir'aun dan pengikutnya semuanya mati, tenggelam. Dan detik-detik menjelang kematiannya, ya maka Fir'aun, ya sebagaimana disebutkan oleh Allah, ya mengucapkan kalimat taubatnya, kalimat keimanannya, tetapi taubat dan pengakuan keimanannya sudah terlambat. Ya, taubat dan keimanannya sudah ya terlambat. Ya. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun ketika dia sudah merasakan kematian, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Dia mengatakan aku beriman ya bahwa sesungguhnya ya, tidak ada Rabb yang berhak disembah ya, kecuali Rabb yang diimani oleh Bani Israel. Ya maksudnya Allah tabaraka wa taala. Tapi kalimat itu datang terlambat. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, bagaimana Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min hali bahr. Ya, kata Jibril ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, kata Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, ya kalau kamu melihat aku ketika itu ya, aku mengambil tanah hitam ya, atau pasir, dan aku fa'adussuhu fihi, maka aku sumpalkan ke dalam mulutnya Fir'aun itu. Ya, ini yang dilakukan oleh Jibril ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, makhafatan an tudrikahu ar-rahmah. Ya, karena aku takut rahmat Allah ya menghampirinya. Ya, ini yang diceritakan oleh ya Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Ya. Ini berkaitan dengan kisah Jibril menyumpal Fir'aun dengan tanah ya atau pasir laut, itu disebutkan oleh Imam ya Tirmidzi, dan kisah ini disahihkan oleh hadis ini disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang ya Fir'aun itu melakukan taubat dan taubatnya sudah terlambat. Ya, sehingga kata Allah al-an waqad asaita qabl. Kata Allah al-an ya, sekarang. Ini para ulama tafsir mengatakan kata Allah al-an ya sekarang kamu mau bertobat adalah istifham ingkari. Bertanya tapi untuk mengingkari, maksudnya mengingkari taubatnya Fir'aun. Ya, atau juga sebagian menyebutkan istifham taubihi. Bertanya tapi untuk menghinakan Fir'aun. Waqad asaita qabl, padahal kamu dulu sudah ya
sering bermaksiat, menentang Allah, menentang Rasulnya, bahkan ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa memang taubat itu ada batasnya. Maka bertaubatlah kita kepada Allah sebelum datang ajal kita. Karena kenapa Allah tidak lagi menerima taubat Fir'aun? Kata para ulama kita bahwa kenapa? Karena dia sudah menyaksikan datangnya malaikat maut. Dia sudah menyaksikan bagaimana azab yang akan menimpanya. Maka ketika itu tidak lagi berlaku taubat. Maka Allah pun mengatakan, al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru bertaubat, dulu kamu tetap bermaksiat, diajak untuk bertaubat tidak mau, dan kamu dulu sudah melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Ini menunjukkan ayat ini Allah mengingkari taubatnya Fir'aun. Maka jangan sampai taubat kita seperti taubatnya Fir'aun. Taubat yang terlambat. Jadi jangan bertaubat seperti taubatnya Fir'aun. Taubat yang terlambat. Maka bertaubatlah segera. Jangan diakhirkan taubat tersebut. Jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi pada Fir'aun. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, juga pelajaran yang lain yang bisa kita ambil ini sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama kita, termasuk Syekh Shalih Al-Munajjid dalam tafsir Az-Zahrain, Az-Zahrawain, tafsir dari Al-Qur'an Al-Baqarah dan Surah Al-Imran yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, kata beliau, juga adalah dari kisah tenggelamnya Fir'aun ini, dari ayat yang ke-50 dari surah Al-Baqarah ini, adalah bagaimana kisah ini menunjukkan qudratullah al-azimah, kekuatan Allah yang begitu luar biasa, yang sangat luar biasa. Haitsu ja'ala al-bahra yanfaliq ila firqain. Bagaimana Allah menjadikan laut itu bisa terbelah menjadi dua bagian. Wa kullu minhuma kal jibalul azim. Dan setiap bagian itu seperti gunung yang tinggi. Ini menunjukkan betapa kekuatan Allah tabaraka wa taala. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak ragu dengan kekuatan Allah. Fir'aun dan tentaranya mengatakan mereka tidak mungkin lagi selamat. Itu perkiraan manusia. Tetapi Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang membatasinya. Begitulah kekuatan Allah. Ini Allah tunjukkan salah satunya di dalam kisah tenggelamnya Fir'aun atau kejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa dan pengikutnya dari Bani Israel. Juga begitu adalah bagaimana sebagian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam tafsirnya Az-Zahrawain, ayat 50 dari Al-Baqarah ini menunjukkan bayanu qudratillahi ta'ala ala taghyiri ahwali at-tabi'iyyah. Bagaimana kemampuan Allah untuk merubah kondisi-kondisi yang biasa. Kondisi biasa itu apa? Laut nggak akan mungkin terbelah, ini kondisi biasanya. Tetapi kekuatan Allah bisa merubah segalanya. Banyak seperti kejadian misalnya orang sudah divonis, menurut perkiraan ilmu dokter mungkin tidak mungkin selamat lagi. Ini kan biasa. Tapi kekuatan Allah di atas segala-galanya. Ini Allah tunjukkan bagaimana terjadi di kisah ketika Nabi Musa dan Bani Israel terjebak dari kejaran Fir'aun, maka Allah rubah hal-hal yang biasa itu dengan kekuasaannya menjadi hal yang luar biasa. Laut yang tidak mungkin terbelah, tapi ternyata dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah bisa menjadi terbelah. Ini di antara kekuasaan Allah. Juga pelajaran yang lain adalah bayanu kaifa sakhirallahu min Fir'aun, bagaimana Allah menghinakan Fir'aun itu. Ketika seseorang yang tidak mau taat kepada Allah dan senantiasa menentang Allah, maka Allah akan hinakan dia sebagaimana dia menghinakan syariat, sebagaimana dia menghinakan Allah. Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 51, "Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti." Ini dikatakan oleh Fir'aun. Kalimat sombongnya itu. Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 51. "Alaysa li mulku Misra?" Bukankah Mesir ini adalah kekuasaanku, di bawah kekuasaanku? Wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai yang ada di Mesir ini adalah dalam kekuasaanku, dalam genggamanku. Dia sombong dengan kekuasaan yang dia miliki. Maka akhirnya dengan itulah Allah mematikannya, menenggelamkannya dengan air.
dia berbangga dengan air yang dia miliki, ya maka Allah tenggelamkan ya dengan kekuasaan Allah, dengan air yang Allah miliki. Sebenarnya air itu bukan milik dia, tapi adalah milik ya Allah ya tabaraka wa taala. Dan juga pelajaran yang lain, ini adalah menjadikan pelajaran juga, kata Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya ya Az-Zahrawain, radda 'alal ladina baharathum sana'i'u a'da'illahi al-yaum, bahwa ini menjadikan bantahan ya kepada orang-orang yang terkagum-kagum ya dengan apa yang dimiliki atau dilakukan oleh musuh-musuh Allah, hatta dhannu annahum la yumkinu al-intisar alaihim, karena melihat begitu hebatnya musuh-musuh Allah itu, begitu luar biasanya pekerjaan mereka, sehingga sebagian orang berputus asa, udah nggak mungkin menang kita lagi. Ya, ini yang juga dialami oleh sebagian Bani Israel. Inna lamudrakun, kita pasti tertangkap, kita pasti terbunuh. Ya, maka ini mengajarkan kepada kita tidak boleh putus asa dengan bantuan Allah. Selama kita berusaha maksimal, selama kita melakukan kebaikan, ya Allah akan mendatangkan bantuan-bantuan tersebut. Ya, karena memang ilmu kita terbatas, sementara ilmu Allah tidak terbatas, dan kekuatan kita sangat terbatas, kekuatan Allah tidak terbatas. Bagaimana ya Nabi Musa dan Bani Israel bisa selamat, ya, yang itu tidak mungkin ya secara akal manusia, secara kekuatan manusia. Ya, tetapi ya jangan samakan kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Ya, begitu juga ketika kita dalam kondisi sekarang ini. Ya, bagaimana kebatilan begitu luar biasa. Ya, kejahatan-kejahatan luar biasa. Kita tidak boleh putus asa untuk terus berusaha berdakwah, untuk terus berusaha memperbaiki kondisi. Ya, tidak boleh putus asa. Yakinlah selama kita, sebagaimana kata Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu mau membantu Allah, membantu agama Allah, maka Allah pasti akan membantumu. Teruslah kita berbuat baik, teruslah kita berdakwah dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang terbaik, ya, dan kita tunggu, ya, kita pastikan pertolongan Allah itu pasti akan datang, dan kemenangan itu pasti akan Allah, kebenaran itu pasti Allah akan menangkan. Tidak boleh putus asa. Ya, karena sebagian orang kadang-kadang sudah putus asa dengan kondisi sekarang. Ya, peraturan-peraturan yang dianggap mungkin barangkali menjepit kebaikan-kebaikan itu, ya, kondisi yang sangat berat. Ya, tetapi orang beriman, kita ambil pelajaran dari kisah selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun adalah kita tidak boleh putus asa. Ya, sekuat apapun ya kebatilan itu, ya, sebagaimana kata Allah, ya, fa'amma zufa'u, ya, adapun buih di lautan itu, ya, fa'amma zabadu fayadhabu jufa'an. Ya, adapun buih-buih di lautan itu, kata Allah, maksudnya adalah kebatilan-kebatilan itu, maka dia akan habis. Wa amma ma yanfa'un nas, ya, fayamkuthu fil ard. Adapun kebaikan-kebaikan yang kita buat, ya, dakwah yang kita jalankan, ilmu yang kita sebarkan, pendidikan yang kita bangun, ya, walaupun dia sedikit, kata Allah, fayamkuthu fil ard, maka dia akan tetap, dia akan langgeng, dia akan terus. Ya, ini janji dari Allah ya tabaraka wa taala, sehingga kita tidak boleh putus asa ya dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Ya, teruslah kita ya melakukan ya usaha-usaha ya dengan terus memperbaiki cara-cara kita, perbaiki niat kita, maka insya Allah ya Allah akan menangkan ya kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran tersebut. Juga pelajaran lain juga yang menarik ya disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana ya ketika Fir'aun takut ya dari setelah diberitakan oleh para tukang sihirnya bahwa nanti akan datang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkannya, ya, yang akan membunuhnya, maka dia pun buat kebijakan apa? Untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan anak perempuannya. Untuk apa? Supaya jangan sampai ada anak Bani Israel yang besar yang dapat mengalahkannya. Tapi dengan izin Allah tabaraka wa taala, ya, Allah selamatkan Nabi Musa yang merupakan dari keturunan Bani Israel yang akhirnya hidup di dalam ya sehingga apa namanya di dalam istananya ya Fir'aun. Ya, dia takut anak Bani Israel itu ya dia bunuhin, tapi ya yang dia takut untuk apa? Nanti akan menghancurkannya, tetapi dengan izin Allah, Allah datangkan orang yang akan menghancurkannya itu ya di dalam istananya. Ya, begitulah kehebatan Allah, ya, kekuasaan Allah, fa'alul lima yurid. Apapun yang dia, artinya apa? Begitulah kebatilan. Bagaimanapun dia berusaha
untuk melakukan berbagai macam usaha, melakukan berbagai macam trik, wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat khianat, mereka membuat makar, dan Allah pun menyiapkan makarnya. Inilah juga yang Allah berlakukan kepada Fir'aun. Sehingga istrinya lah sendiri yang membawa Nabi Musa alaihissalam untuk dididik, untuk dibesarkan, yang ini nanti menjadi salah satu penyebab kehancurannya Fir'aun itu sendiri. Bahkan ketika itu Asia, istrinya Fir'aun, Asia adalah orang yang beriman, yang mengatakan kita didik anak ini karena nanti dia akan menjadi qurratu ainin li walak. Ini insya Allah akan menjadi penyejuk hati bagiku dan bagimu, kata istri Fir'aun kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun mengatakan lak walaysa li, yaitu untuk kesenangan dirimu saja, enggak untuk saya. Ini kata Fir'aun. Ini juga kata para ulama kita jadi pelajaran. Maka hendaknya kita optimis dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita pesimis dengan kebaikan. Kata para ulama kita ada ungkapan mereka yang menarik, tafa'alu bil khair tajiduhu. Optimislah dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebenaran-kebenaran, maka kalian akan dapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebagai ulama kita mengatakan, kalau seandainya Fir'aun tidak mengucapkan kalimat itu, kalau dia mengiyakan apa yang dikatakan istrinya, tidak tertutup kemungkinan Allah membuka hatinya. Tetapi dia mengatakan itu untuk kesenangan dirimu saja, untuk keselamatan dirimu, bukan untukku. Dia pesimis dengan kebaikan tersebut. Akhirnya Allah pun celakakan dia dan selamatkan istrinya. Maka seorang tidak boleh pesimis dalam melakukan kebaikan, termasuk dalam segi menasihati, mengingatkan. Dulu orang-orang Quraisy mengatakan lan yadkhulal Umaru fil Islam hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang kafir Quraisy mengatakan Umar itu nggak akan masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak unta masuk ke lubang jarum? Ini adalah kinayah dari sebuah yang mustahil. Nggak mungkin Umar itu masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak putus asa. Rasulullah berdoa, Allahumma ansur Islam bi ihda umarain. Ya Allah, bantulah Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata Allah kabulkan doa. Rasulullah SAW, masuklah Umar ke dalam Islam. Orang kafir Quraisy mengatakan nggak mungkin sama sekali, karena mereka tahu bagaimana kerasnya Umar bin Khattab dengan Islam itu. Nggak mungkin. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala pemilik segala-galanya. Sehingga kita tidak boleh pernah putus asa dalam kebaikan tersebut. Dan juga ada kisah pelajaran lain yang disebutkan oleh Syekh Sufi Rahman Mubarak Furi. Ada yang mengatakan Mubar Furi, karena beliau orang India. Mubarak ini namanya, Syekh Sufi Rahman namanya, Mubar Furi itu nama daerahnya. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, ini adalah jawaban Allah terhadap doanya Nabi Musa. Berapa lama Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun? Ini diceritakan oleh Imam Tirmidzi dalam tafsir, di dalam sunannya. Maka disyarah oleh Syekh Sufi Rahman Al-Mubarak Furi, doa itu dipanjatkan Fir'aun 40 tahun sebelumnya. Dan Allah kabulkan doa Nabi Musa untuk kehancuran Fir'aun, kata Syekh Sufi Rahman Mubarak Furi, setelah 40 tahun. Dia seorang nabi, kapan doanya dikabulkan? 40 tahun setelah itu. Artinya kita tidak boleh putus asa dalam berdoa. Sebagian orang, saya sudah doa 2 tahun, nggak dikabulkan. Nabi Musa, kata Syekh Sufi Rahman Mubarak Furi, 40 tahun doanya baru dikabulkan oleh Allah untuk kehancuran Fir'aun. Maka jangan pernah putus asa kita untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta kebaikan-kebaikan. Tentunya diiringi dengan usaha kita yang maksimal. Insya Allah kebaikan-kebaikan, doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah tenggelamnya Fir'aun ini. Termasuk nanti Imam Ibnu Katsir menceritakan bagaimana Allah selamatkan. Karena dalam surat Yunus, ini termasuk surat yang banyak bercerita tentang kisah Fir'aun ini. Kata Allah, "Falyauma nunajjika bibadanika." Pada hari ini kata Allah, kami selamatkan badanmu. Fisiknya itu diselamatkan. Ada Imam Ibnu Katsir mengatakan diselamatkan maknanya apa? Bagaimana Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, dia mengenakan baju besi untuk perang kebanggaannya. Karena dia memperkirakan akan terjadi perang, maka dia pakai baju besi kebanggaannya, yang tentu akan sangat megah dan juga sangat kuat.
Tapi ternyata itu adalah menjadi penyebab matinya dia. Ya, dan Allah selamatkan ya jenazahnya itu sampai ke pinggir lautan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Maka nanti kata Allah apa? Ya, wa antum tanzurun. Kata Allah wa id faraqna bikumul bahra ya fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dengan pengikutnya wa antum tanzurun, dan kalian Bani Israel menyaksikan itu. Kata Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, bagaimana Bani Israel menyaksikannya, maksudnya diantaranya adalah Allah selamatkan jasadnya Fir'aun itu sampai Bani Israel melihat ya Fir'aun mati dan fisiknya tidak lecet sedikit pun ya, tapi dia mati ya. Ini bagaimana Allah menunjukkan kepada Bani Israel itu ya kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Allah selamatkan mereka dan Allah matikan Fir'aun ya, yang tubuhnya ini diselamatkan. Kata Allah untuk apa? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang ya setelahmu. Ya, bagaimana Fir'aun Bani Israel menyaksikan ya tubuh Fir'aun itu selamat. Ya, tubuh Fir'aun selamat. Ya, adapun yang lain mati habis. Ya, pengikut-pengikutnya yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir sekitar 1.600.000 orang itu habis. Ya, tapi Fir'aun diselamatkan oleh Allah agar disaksikan oleh Bani Israel bagaimana kekuasaan Allah ya tabaraka wa taala. Ya, jadi luar biasa Allah menyebutkan ya kisahnya, menyebutkan ya nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, meskipun begitu nanti ya bagaimana ya sebagian besar dari Bani Israel itu menentang ya Allah ya tabaraka wa taala dengan nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah berikan ya kepada mereka. Tentunya ini juga menjadi pelajaran, jangan sampai kita seperti ya apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu, menentang Allah dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau seandainya Allah tidak selamatkan mereka, maka mereka tidak akan ada ya, tidak ada keturunan mereka sampai sekarang ini. Tapi dengan izin Allah, Allah selamatkan ya orang tua mereka, kakek mereka, maka mereka pun masih ada sampai sekarang. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang lebih bisa mau lebih detail kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, ya bisa merujuk kepada Qasasul Anbiya, ya, kisah para nabi dan rasul yang ditulis oleh Al-Imam ya Ibnu Katsir. Ya, baik, ini yang dapat kita ambil beberapa hikmahnya. Masih ada waktu barangkali jika ada yang ingin dipertanyakan, diskusikan, saya persilahkan. Kalau cerita pada Israel, ya. Israel ini bawahnya benci. Sementara yang bisa dalam Al-Quran dan Bani Israel yang bagaimana kita menyikapi perasaan kita pada cerita-cerita ini, bagaimana bunuh aja kata sih. Jadi kalau sikap kita terhadap cerita-cerita tentang Bani Israel ini bagaimana? Sikap kita maksudnya, Ustaz? Jadi kita benci. Iya. Jadi kalau kita ya Allah menyebutkan ya sejumlah sikap-sikap mereka ya yang memang banyak sikap-sikap tercela dari mereka. Ya tentunya ini menjadi ya pelajaran bagi kita, tentunya orang yang dibenci oleh Allah, sikap kita membencinya. Ya sikap kita membencinya. Dalam konteks ini kan mereka umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Iya. Ya. Tapi tidak semuanya juga, tidak semuanya dari mereka itu yang beriman ya, kepada Nabi Musa. Ya, bahwa keselamatan mereka itu bagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Katsir, itu bukan menunjukkan bagusnya mereka semua, tidak. Ya, sebagaimana Allah menyelamatkan Quraisy dari kehancuran mereka dari tentara bergajah. Tidak menunjukkan keimanan mereka, tetapi sebenarnya Allah ingin menunjukkan karena ada keturunan dari mereka yang nanti akan Allah selamatkan, diantaranya ya Rasul SAW. Ya, jadi ini tidak menunjukkan bahwa mereka itu semuanya beriman, tidak. Jadi termasuk pengikut Nabi Musa ini tidak semuanya beriman. Tetapi Allah ingin memberikan kepada mereka nikmat. Tapi bagaimana nanti setelah mereka selamat, ya mereka selamat dari itu, ya sebagian besar dari mereka justru mengingkari Nabi Musa, ya bahkan tidak mau patuh kepada Nabi Musa, ya alaihi salam.
Ya, maka tentunya tidak menjadi ukuran bahwa diselamatkannya seseorang atau sebuah komunitas itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu baik, bukan. Tapi ada pesan lain yang Allah ingin sampaikan. Bisa saja ini menjadi pelajaran, bagi ujian bagi mereka, apakah mereka mau beriman dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, dan bisa juga pelajaran yang lain apa? Allah ingin dari mereka itu akan lahir generasi-generasi yang bisa menjadi orang-orang yang baik. Termasuk kisahnya Firaun, kisahnya Quraisy. Ya, ketika Allah selamatkan Quraisy, padahal ketika itu orang-orang Quraisy berada dalam kondisi kesyirikan. Tapi kenapa Allah selamatkan? Ini menjadi pelajaran sama mereka. Begitulah Allah yang memberikan kepada mereka kesempatan. Ya, begitu juga Bani Israel tadi. Tidak berarti ketika Allah menyelamatkan Bani Israel berarti ini semuanya beriman, enggak. Ya, ada antara kenapa mereka bersatu? Karena mereka dalam lingkup Bani Israel. Karena mereka sedang berhadapan dengan Firaun dan suku Kiptiyah. Yang ini mereka ditindas. Yang ditindas ini ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang tidak beriman. Mereka ditindas karena apa? Karena rasis, karena kesukuan tadi. Ya, ini dilakukan oleh Firaun. Maka sikap kita adalah ketika Allah membenci, menyebutkan sikap-sikap yang tidak baik dari mereka, ya kita membencinya. Ya, kita tidak menerimanya, jangan sampai kita mengambil sikap tersebut. Ya, adapun di antara mereka termasuk Nabi Musa sendiri adalah keturunan dari Bani Israel. Ya, sikap-sikap baiknya kita ambil pelajaran, ya, kita ikuti hikmah-hikmah yang didapatkan dari mereka. Ya, maka sebagian orang-orang di Mesir, ya pelajar-pelajar Mesir menyebutkan Mesir itu punya dua karakter yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah Firaun, yang kedua adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya, begitu juga ketika Anda ke Mesir katanya, atau Anda belajar di Mesir, Anda akan bisa menjadi dua pilihan. Anda mau jadi Firaun atau Anda mau jadi Nabi Musa. Ya, nah, tentunya juga di negara-negara yang lain seperti itu, ada baik ada tidak baik. Ya, jadi seperti itu. Jadi keselamatan Bani Israel itu tidak menunjukkan bahwa mereka semua adalah yang baik, ya, tapi ada hikmah-hikmah yang lain yang Allah ingin tunjukkan, ya, kepada Bani Israel itu sendiri dan kepada orang-orang ya selain mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.